Setelah air putih, teh adalah minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Dan 3 negara dengan komunitas peminum teh terbesar di dunia adalah Cina, Turki, dan juga Inggris. Teh sendiri memiliki kandungan yang kaya akan manfaat antioksidan, kafein teh, vitamin A, B kompleks, C, serta E yang baik untuk menjaga dan merawat tubuh Anda. Di pasaran sendiri, kita disuguhi oleh banyak pilihan jenis teh yang dapat dinikmati di pagi hari. Di antaranya adalah teh hitam, teh putih, teh hijau, dan juga teh oolong, sampai dengan teh melati. Rasa dan warna masing-masing varian teh ini memang berbeda. Akan tetapi, semua teh tersebut berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Perbedaan varietas teh hitam, putih, oolong, dan hijau adalah pada cara pemrosesan daun teh saja setelah proses pemetikan. Contoh sederhananya adalah teh hitam berasal dari daun yang terpapar udara lebih lama atau teroksidasi lebih lama dibanding teh hijau. Sementara teh oolong adalah teh yang melalui proses di antara teh hitam dan teh hijau. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses produksi pembuatan teh oolong. Teh oolong yang diseduh dengan baik memiliki rasa pahit, tetapi meninggalkan rasa sedikit manis setelah diminum. Umumnya, teh jenis inilah yang disajikan di restoran-restoran Tionghoa yang menghidangkan dimsum atau masakan Tionghoa lainnya sebagai minuman pendamping. Kebanyakan daun teh oolong yang berada di Cina dihasilkan di Provinsi Fujian dan perkebunan teh di Taiwan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, perbedaan antara 3 varian teh ini hanya berdasarkan pada proses pengolahannya setelah proses pemetikan daun teh. Teh hitam atau black tea adalah jenis teh yang mungkin paling sering kamu temui. Teh hitam diolah melalui proses fermentasi enzimatis, yang mana tidak menggunakan mikroba dalam proses fermentasinya. Fermentasi yang terjadi menggunakan enzim phenolase yang telah terkandung dalam teh dan mengoksidasi katekin menjadi senyawa antioksidan T-flavin dan T-rubin. Sementara teh hijau diproses tanpa melalui proses fermentasi dengan cara menginaktifkan enzim folase yang ada pada pucuk daun teh segar setelah proses pemanenan dengan cara pemanasan saat baru dipetik. Pemanasan biasanya dilakukan dengan cara udara kering atau disangrai dan pemanasan menggunakan uap panas. Pemanasan daun teh dengan uap panas akan memberikan warna teh yang lebih hijau terang dengan rasa dan aroma yang ringan. Sedangkan pada proses pemanasan metode oven atau sangrai akan memberikan warna dan seduhan cenderung lebih gelap dan memiliki rasa dan aroma smoky serta creamy. Sedangkan teh oolong dikategorikan secara semi-fermentasi karena teh ini melewati proses fermentasi tetapi dihentikan sesegera mungkin melalui pemanasan setelah proses penggulungan daun. Ini adalah teh semi teroksidasi yang difermentasi lebih dari teh hijau namun lebih sedikit dari teh hitam. Rasa, aroma, dan warnanya dari kuning muda hingga merah tua berbeda-beda sesuai dengan cara pengolahan daun teh oolong.
Teh oolong kuning memiliki rasa panggang yang kaya dan lembut. Seperti kebanyakan teh oolong dibuat dari daun spesies tanaman berbunga yang disebut Camellia sinensis. Tanaman teh Camellia sinensis adalah tanaman teh yang dapat tumbuh hingga tinggi 6-9 meter. Namun, di perkebunan teh untuk keperluan industri, tinggi kebun teh dipertahankan hingga 1 meter dengan pemangkasan secara berkala. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemetikan daun dan juga untuk mendapatkan tunas-tunas daun teh yang cukup banyak. Seperti umumnya tanaman teh, tanaman ini tumbuh dengan baik pada daerah beriklim tropis dengan ketinggian antara 200 hingga 2000 meter di atas permukaan laut, dengan suhu cuaca antara 14 hingga 25 derajat Celcius. Tanaman teh dapat dipanen untuk pertama kalinya setelah mencapai usia kira-kira 4 tahun. Ketika panen, hanya daun-daun muda yang dipilih, mengimplikasikan bahwa pemetik manual lebih efisien dibanding menggunakan peralatan mesin. Karenanya, produksi teh adalah bisnis padat tenaga kerja. Pada proses pemanenan pucuk daun teh, para pekerja akan memilih sendiri apa yang dikenal sebagai flash. Flash adalah pucuk tunas dan 2 daun yang menghimpitnya pada bagian atas tanaman. Pada musim seperti ini, tanaman menghasilkan tunas baru setiap 7 hingga 15 hari sekali. Setelah daun teh sampai di ruang produksi, langkah pertama yang akan dilalui daun teh ini adalah proses pelayuan dengan bantuan sinar matahari. Pekerja akan membawa daun-daun tersebut ke dalam bangunan beratap kaca. Kemudian menjemurnya di bawah sinar matahari selama 15-20 menit. Proses ini akan membuat daun teh memulai proses fermentasi oksidasi karena enzim klorofil di dalam daun yang layu mulai rusak. Pada saat yang sama, kelembaban di dalam mulai menguap. Selanjutnya, pekerja membalik daun untuk memastikan paparan sinar matahari secara menyeluruh. Langkah kedua, kemudian pekerja mengumpulkan daun layu ini dan memindahkannya ke dalam ruangan. Daun diletakkan di atas nampan bambu selama 6 hingga 8 jam, di mana akan diaduk perlahan setiap 2 jam, sehingga daun teh teroksidasi lebih lanjut. Langkah selanjutnya, daun teh dimasukkan ke drum yang berputar. Saat daun-daun jatuh berulang kali akan membuat daun memar dan robek. Hal ini bertujuan untuk memecah struktur sel yang memungkinkan oksigen menembus jauh ke dalam, sehingga mempercepat proses fermentasi. Hal ini juga melepas sari daun yang membantu membuang rasa teh. Kemudian ketika master teh menentukan daun telah cukup teroksidasi, pekerja akan menghentikan proses oksidasi dengan memindahkan daun ini ke mesin pengering yang akan memanaskan daun teh dengan gas selama 10-15 menit. Langkah keempat dari proses ini disebut dengan fiksasi karena memperbaiki oksidasi pada tingkat yang diinginkan, yang berkisar antara 8 hingga 85%, tergantung pada jenis oolong yang diproduksi. Ini adalah bagian paling kritis dari proses pembuatan teh oolong karena menentukan rasa, aroma, dan warna teh. Langkah selanjutnya membentuk daun teh menjadi pelet kecil. Pertama, pekerja mengocok daun di atas saringan untuk menyaring partikel seperti debu. Kemudian, mereka memasukkan daun teh ke dalam kain katun dan menempatkannya terlebih dahulu di mesin pengaduk. Selanjutnya, menempatkannya pada mesin penggulung. Proses ini akan menguleni dan menggulung ujung kain dan menekan daun teh di dalamnya menjadi pelet kecil.
Cara ini membentuk bentuk pelet yang dapat meningkatkan rasa teh dan juga akan membuat teh dapat mengeluarkan rasanya secara perlahan saat direndam air panas. Mereka mengulangi pengayakan, pengadukan dan siklus penggulungan hingga 35 kali sampai master teh puas dengan hasilnya. Kemudian, langkah terakhir dimulai ketika pekerja akan memindahkan teh ke oven yang mengalami 3 siklus pengeringan. Masing-masing 20 menit pada suhu sekitar 98 derajat Celcius. Proses ini mengeringkan teh basah sehingga mengurangi kadar air ke tingkat target kurang dari 5%. Pengovenan ini juga mengeluarkan aroma teh oolong. Cara tradisional menyeduh teh oolong adalah dengan menggunakan teko tanah liat. Menggunakan sekitar 2 sendok teh per cangkir. Idealnya suhu air harus 87 hingga 98 derajat Celcius. Waktu seduh adalah dari 3 hingga 10 menit. Dan Anda masih dapat menyeduh daun yang sama hingga 5 kali.